Selamat datang di Yuda Media. Demo besar Indonesia Gelap infonya berpuncak di hari ini. Di saat istana melantik para kepala daerah, mahasiswa dijadwalkan aksi massa di daerah Patung Kuda. Mulai ada analisa politik bahwa demo kali ini syarat bermuatan politik. Tapi siapa yang menunggangi di belakangnya? Ini saya nemu ada satu postingan dari politisi PDIP Adian Napitupulu. Ini posting di Instagramnya mengajak seruan untuk menggelar aksi demo Indonesia Gelap. Ini coba kita bahas bareng-bareng ya. Ini diposting di Instagram Bang Adian Napitupulu. Bunyinya adalah seruan aksi Indonesia Gelap, mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk emak-emak, ojol, mahasiswa, buruh dari Cikarang hingga SCPD dan sekitarnya untuk hadir menyuarakan keresahan terhadap rezim Prabowo yang membuat Indonesia gelap. Waduh, ternyata dikampanyekan oleh Bang Adian Napitupulu mengajak orang-orang ini untuk turun ke jalan demo gitu ya. Mulai dari sahkan UU Pro Rakyat, tolak undang-undang anti rakyat, evaluasi kebijakan, batalkan kebijakan. Waduh, ini soal misalkan undang-undang ini kan bukannya kerjasama pemerintah itu sama DPR yang membuat undang-undang, di mana Bang Adian Napitupulu ini juga DPR gitu maksud saya. Kemudian ini postingan yang lain dari akun Adian Napitupulu, seruan aksi nasional Indonesia Gelap, mari kita rebut kembali demokrasi. Waduh, direbut dari siapa nih? Direbut dari presiden terpilih atau gimana Bang Adian? Waduh, itu kan menyalahi hukum. Ini konstitusi sudah menetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres di 2024. Ini masa iya direbut begitu? Di sini dituliskan oleh Bang Adian Napitupulu di akun Instagramnya bertanggal 20 Februari 2025 hari Kamis jam 1 siang. Di Istana Bogor, rapatkan barisan, siap. Cuman kenapa ada kalimat rebut kembali demokrasi? Seakan-akan Pilpres kemarin yang dimenangkan oleh Prabowo dan juga Gibran itu merebut demokrasi yang sesungguhnya, sehingga harus wajib direbut kembali. Ini sebagai pihak yang kalah PDIP dengan 16%-nya di Pilpres kemarin, seakan-akan ini adalah waktunya untuk menunggangi massa untuk balas dendam begitu ya. Mungkin saya salah, kalau menurut kalian seperti apa? Justru menurut saya bangsa ini punya harapan ketika anak-anak muda seperti ini masih ada. Iya dong, kalau mereka sudah tidak ada, bangsa ini sudah tidak punya masa depan. Kalau alasannya adalah vandalisme, perusakan. Alah, sudahlah. Apa sih cuma tembok dicoret doang? Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Kerusakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan itu menciptakan jutaan orang miskin kok. Menciptakan banyak pengangguran, banyak stunting dan sebagainya. Terus mau kita buat apple to apple dan coret-coret tembok dengan sekedar pagar yang rusak begitu. Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Dari mana ceritanya? Perbandingan apa itu? Iya dong. Kalau dihitung-hitung, kepercayaan publik kepada kami ingin membangun bangsa kok. Pemerintahan Pak Prabowo tidak ingin korupsi kan, ingin pemerintahannya bersih. Ini kan harus ditunjukkan oleh kami juga sebagai penyelenggara negara. Lalu terkait dengan persoalan-persoalan dinamika yang lain ya, kami yakin ya bahwa tadi soal kritik itu bebas kok. Kami sepakat dengan Bang Pangi ya, ini pengamat nasional yang luar biasa gitu, bahwa tidak ada kok yang ditangkap sampai hari ini. Dulu di masa yang lalu gitu banyak aktivis yang curhat ke saya, Bang, saya baru demo aja ditangkap dan lain sebagainya. Hari ini nggak ada, hari ini terbuka, hari ini demokrasi. Tadi 13 tuntutan juga sudah disampaikan oleh mahasiswa. Kami menyerap aspirasi itu. Tentu kami juga perlu meluruskan mana yang menjadi tuntutan yang harus kami tanggapi dan jawab, mana yang juga salah arah, salah tembak. Artinya ada juga yang ke DPR ya, gitu. Nah kalau bicara tadi sasarannya salah tembak, kita mau ke Mas Satria. Ada salah satunya adalah yang dinilai salah tembak begitu, salah sasaran adalah bagaimana kemudian meminta pencabutan impres terkait efisiensi. Padahal kan itu bagus. Benar. Pertama sebenarnya Mas, pada proses ini kita tuh melihat efisiensi itu bagus gitu. Cuman
pada proses konsolidasi yang kami lakukan, kami membaca situasinya bahwa ada beberapa perangkat-perangkat yang kemudian ada di kabinet itu saja tidak kemudian mengacu tuh pada Inpres. Buktinya dikti atau pendidikan tinggi itu dipotong gitu. Sedangkan itu tidak masuk dalam spesifikasi atau klasifikasi anggaran-anggaran yang harus dipangkas gitu. Dan yang kedua, kami sepakat kok gitu masalah efisiensi. Oke, bukankah sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tempo hari bahwa efisiensi di bidang pendidikan itu tidak sampai menghapus beasiswa dan pos-pos penting lainnya. Ini kira-kira Mas yang jadi pemimpin demo ini sudah mencerna informasi dari Bu Sri Mulyani atau belum kira-kira ya? Karena lagi-lagi yang disorot adalah efisiensi pendidikan, ya kan? Kemendikti-Saintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Yuk kita rumuskan sendiri. Saya setuju begini. Salah nggak kira-kira kalau pemerintah berpidato, rakyat yang terhormat, kita harus membuat prioritas. Prioritas stunting tertinggi 1, 2, 3. Nah, itu dulu. Masnya tuh ya, mas. Ya, Mas itu dulu. Harus. Yang lain saya lihat sudah bisa mencukupi apa. Sudah. Bukannya itu sudah dibahas di DPR bahwa ada revisi dari APBN untuk 2025 terkait efisiensinya. Bang Adian dan teman-teman kan di DPR maksud saya. Kenapa jadi tiba-tiba muncul sebagai pahlawan seakan-akan ikut-ikutan menyerang pemerintah? Sebentar, APBN yang direvisi itu ikut disahkan oleh DPR. Koreksi kalau saya salah. Indonesia gelap, saya tanya Republik ini, Indonesia gelap nggak? Terang Pak. Jadi aduh udahlah hal yang pesimis itu udah. Ibu Irma gimana? Apa pendapat Anda terhadap kabur aja deh, setuju nggak? Ya, warga negara Republik Indonesia itu punya 2 hak. Ya kan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Harusnya nggak perlu dibilang, nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu.
gitu ya. Kemudian juga saya tegur, terus terang adik saya ini saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 1000 tahun. Jadi itu saya sampaikan, Bang. Ya kalau yang kalah pra-peradilan mau kabur ya silakan saja. Kan selama dia punya uang, selama dia mau melawan hukum, ya monggo-monggo aja. Itu kan haknya dia. Tapi kalau mau mengajak orang kabur ke luar negeri, ya, dan orang-orang yang sekarang ini menyebarkan kabur aja ke luar negeri, ya harusnya yang kalah peradilan ini membiayai ya orang-orang itu agar orang-orang itu ikut kabur ke luar negeri. Kalau enggak ya nggak akan kabur-kabur, karena yang menyebarkan kabur aja dulu ya atau kabur ke luar negeri itu orang-orang yang orang-orang kalah dalam hidupnya, orang-orang yang malas, orang-orang bodoh yang ya hanya mau disuapi. Jadi silakan saja kalau mau mengajak, ya silakan biayai hidupnya, ya biayai tiketnya, urus pasportnya, carikan pekerjaan di luar negeri. Tadi Gus Naidi ini mau nyindir Hasto Kristianto. Hashtag kabur aja dulu yang lagi viral ini kok cocok sama kondisinya Hasto Kristianto yang sedang tersangkut masalah hukum. Mau kabur ya Hasto ya. Terus ngajak-ngajak yang lain ya. Ngajak yang lain buat kabur. Kalau yang lain kabur itu maksudnya apa dulu nih? Tapi kalau Hasto Kristianto maksudnya pasti jelas ya kan. Gak mau dihukum kan? Mungkinkah ada agenda politik yang sedang coba diskreditkan Prabowo? Belakangan ini narasi politik di media sosial lagi kacau banget nih, khususnya terkait sejumlah agenda pemerintah. Memang ada beberapa kebijakan yang perlu dikritisi supaya bisa berjalan secara benar, seperti pendirian Danantara dan juga efisiensi anggaran para kementerian. Namun apapun topiknya, rasa amarah terlihat jadi yang paling mendorong viralnya diskusi politik di media sosial. Berhubung media sosial adalah wadah yang dinamikanya bisa direkayasa dengan sangat mudah, muncul kekhawatiran bahwa di balik maraknya narasi negatif yang beredar, bisa saja terdapat agenda setting yang didorong oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan yang belakangan terjadi. Yang bisa saja nih muncul dari kelompok konglomerat, mafia bisnis, hingga mungkin sejumlah pejabat. Tapi kalau pandangan kalian sendiri soal dinamika ini gimana guys? Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan didemo oleh mahasiswa. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu untuk hal-hal yang mereka rasa tidak penting itu harus dipangkas. Seminar-seminar dan mungkin jalan-jalan dinas yang tidak penting yang hanya membuang-buang anggaran, itu yang dipangkas. Bukan terkait UKT kalian atau KIP dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran yang kritis. Harus punya pemikiran yang kritis. Pertama-tama mahasiswa harus menelaah dulu. Ini yang didemo soal apa sih? Sudah ada penjelasan dari pihak terkait belum? Karena mau demo pemerintah sudah ada penjelasan dari pemerintah atau belum? Jangan-jangan yang saya demo ini sebenarnya sama pemerintah itu sudah dijelaskan bahwa tujuan saya demo salah. Itu satu.
Yang kedua adalah jangan sampai demo dimobilisasi, digerakkan dan ditunggangi kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak yang kalah pilpres. Itu nomor 2. Yang nomor 3, kalaupun benar ada yang menunggangi, mahasiswa juga harus ikut bertanggung jawab, nyari tahu siapa yang menunggangi. Biar nama kalian tidak dipakai dan dicatut hanya untuk kepentingan politik mereka. Kalah pilpres gitu, demo-demo, minta direbut kembali demokrasi. Lah, pilpres sudah lewat, kok bisa minta direbut demokrasi?